Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirat berlapis, dunia berlapis, manusia berlapis. Tetapi sesungguhnya hari yang nyata adalah hari ini saja. Ketika ada hari ini, maka hari yang lalu menjadi fata morgana. Dan ketika ada di hari ini, tidak ada hari esok. Hari itu adalah gambaran fata morgana. Besok pun yang ada adalah hari ini saja. Besoknya pun yang ada hari yang ini saja. Hari di mana kita tersadar bangun tidur dan menjelang tidur, itu saja. Tetapi demikian berulang-ulang, berputar, demikian hebatnya sistem dunia ini ya, sehingga kita seolah-olah merasakan kehidupan yang sangat nyata. Dunia adalah gelombang terbaca oleh akal dan panca indera. Akal adalah alat pembaca gelombang dan panca indera adalah alat pembaca virtual. Maka dunia menjadi kenyataan yang terikat pengaruh hukum ruang dan waktu yang sifatnya baru. Dulunya nggak ada, diadakan dan akan tidak ada kembali. Demikian terus menerus berulang-ulang. Ini berganti, datang dan pergi, datang dan pergi. Ada datang dan ada yang meninggalkan. Tidak ada yang abadi seperti dengan kita. Anak itu akan hilang. Semuanya fata morgana. Yang nyata adalah diri kita sendiri. Aku adalah ayat buat orang lain, dan orang lain hanyalah ayat buat aku. Memahami rahasia Tuhan harus memahami akan keakuan diri sendiri atau diri yang berlapis-lapis. Man arafah nafsa, faqad arafah rabbah. Yang kenal siapa dirinya yang akan kenal siapa Tuhannya. Diri yang jasmani, yang berotot tulang, ya, darah, yang mengalami kehidupan zahir. Ada diri yang nggak makan dan nggak minum, ya. Dan ada diri yang sebenar-benar diri yang hak adalah Allah Subhanahu Wa Taala, ujung daripada diri rohani yang sejati atau disebut makhluk. Yang ruh manusia adalah bagian dari makhluk, kita sebagian ruhku. Maka ruh manusia adalah bagian dari ruh Allah makhluk, dan ruh adalah artinya manusia. Maka manusia jika ada ruhnya disebut bukan manusia tapi mayat manusia atau bangkai manusia. Makanya perintah Allah di Al-Baqarah yang 8 usul apa agar kita belajar ilmu lengkap, jasmani rohani, jasmani di dunia, rohani di akhirat. Maka orangnya masih hidup tapi rohnya bisa menembus lapisan langit akhirat karena dipertemukan dengan jalan lurus atau siratal mustaqim. Ada yang menarik daripada hari dan waktu ya, karena begitu kita hilang kesadaran maka semuanya akan lenyap. Anak, istri, pekerjaan, latar belakang, status, ya apa saja akan lenyap, tidak ada yang abadi. Maka ilmu yang dipelajari saat di dunia dengan akal akan lenyap begitu kita tidur, apalagi tulisan, apalagi mati. Maka hanya ilmu ruh yang dipelajari setelah mati, mutu kebelahan kamu itu yang bisa dipakai nyebrang ke akhirat. Walaupun orangnya tidur, ilmu itu masih ada. Walaupun orangnya pingsan, ilmu itu masih ada. Walaupun zahirnya orang itu telah mati, telah pisah dengan nyawanya, tapi ilmu itu masih ada. Mutu koblaan mutu, mati hakikat, yang orang Jawa menyebut mati tak jurning urip, atau yang bahasa harfiahnya diartikan sebagai mati kehendak. Matikanlah dirimu sebelum engkau dimatikan. Ini adalah praktek ilmu khusus, ilmu hakikat, ilmu roh, ilmu rohani yang tidak sembarang orang bisa ketemu ilmu ini ya, kecuali orang yang diberi petunjuk, dikehendaki, dipilih di antara hamba-hamba kami. As-Surah 52.
Itulah syarat orang beriman. Al-Surat ayat 14, orang yang telah berserah diri, orang yang telah berislam menghadap Rasulullah Muhammad dan orang-orang Badui dalam jarak dekat, face-to-face, mata, saling tatap mata. Ya Rasulullah Muhammad, saksikanlah kami beriman kepadamu. Apa jawab Rasul? Belum. Kalian belum beriman. Kalian masih berislam. Kalian masih berserah diri dan iman belum masuk dalam dirimu. Artinya iman itu dimasukkan lewat proses khusus. Nah, tentang ini, selama kita tidak praktek ilmu rohani, kita hanya membaca Quran sebatas tulisan lafaz huruf. Kita membaca cerita, kabar, berita, peringatan, hukum, aturan, tapi kita tidak bisa membaca siapa aslinya diri kita sendiri. Kita membaca Quran dengan panca indera, kita membaca di luar makrokosmos, tapi kita tidak bisa membaca mikrokosmos. Siapa hakikatnya diri kita sendiri. Padahal Nabi sampaikan man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Hari yang berulang-ulang, ya, seumur tahun ketika ada 40 tahun, ada 70 tahun, bahkan mereka belum tahu apa maksud rahasia kita diciptakan di dunia ini. Kita hanya mengulang hari demi hari, bangun tidur, mandi, sholat, kerja, kemudian pulang, tidur lagi, demikian berulang-ulang. Kita tidak pernah bisa keluar daripada penjara pada penjara dunia ini. Ini ada ayat yang menarik, ya, surat Yunus ayat 45. Ini yang kemarin lalu saya menjelaskan bahwasanya hari kehidupan sebetulnya hanya berlaku hari ini saja. Saya bacakan, ya. Dan ingatlah akan hari Allah mengumpulkan mereka, akan mereka tidak pernah berdiam di dunia, hanya sesaat saja di siang hari. Di siang hari ini adalah saat mereka berjaga, jadi bangun dari tidur sampai dia tidur lagi. Mereka saling berkenalan. Sesungguhnya rugilah orang-orang yang mendustakan pertemuan mereka dengan Allah dan mereka tidak mendapatkan petunjuk. Mereka yang mendustakan pertemuan mereka dengan Allah, dengan sahabat, mereka tidak mendapat petunjuk, ya. Dan mereka berputar-putar akan kehidupan dunia hari demi hari, tapi tidak pernah bisa keluar, ya, daripada penjara pada modern dunia. Hanya sesaat saja di siang hari mereka saling berkenalan. Itu sahabat biasa, ya, antara bangun dari tidur dan terus-menerus begitu. Dan dijelaskan dengan mereka saling berkenalan, tidak lebih dari itu, tidak jauh dari hanya sekedar berkenalan. Itulah gambaran dunia sangat singkat, ya. Bagi orang-orang kafir, dunia adalah tujuan, ya, akan kesenangan, harapan, orientasi, dan sebagainya. Tetapi dunia menjadi penjara bagi orang beriman, tetapi surga bagi orang kafir. Dan kalau surga dibalik, ya, maka menjadi neraka bagi orang beriman selama mereka masih berpenjara dengan dunia. Dan lagi saya bacakan, ya, ini ayat 45. Dan ingatlah akan hari Allah mengumpulkan mereka, seakan-akan mereka tidak pernah berdiam, hanya sesaat saja di siang hari mereka saling berkenalan. Hari Allah mengumpulkan mereka, ya, di mana? Di dunia, ya. Seakan-akan mereka tidak pernah berdiam di dunia, ya. Hanya sesaat saja di siang hari mereka saling berkenalan. Ini yang saya kemarin cari ayat, ya. Ternyata ayatnya adalah surat Yunus ayat 45. Hanya satu hari saja adalah hari ini saja. Hari yang lalu menjadi fata morgana, kejadian yang lalu menjadi fata morgana. Semua akan lenyap, hilang menjadi fata morgana. Yang nyata adalah hari ini.
yang nyata hari ini pun akan hilang begitu kita akan tertidur. Bodohnya manusia yang hanya belajar ilmu jasmani saja, begitu tidur tak ilmunya. Bagaimana mungkin mereka akan bersaksi akan man rabbuka, man nabiyuka? Tak mungkin akalmu bisa menjawab pertanyaan kubur, pertanyaan roh, pertanyaan alam cahaya. Itulah kenapa udkhulu bismillah kafah. Itulah kenapa kau harus bersaksi akan Allah dan Rasul agar tidak fasik. Itulah kenapa kau jangan berhenti hanya belajar syariat saja tanpa dekat akan fasik. Fasik artinya meninggalkan ketaatan akan Allah dan Rasul. Itulah orang-orang yang disesatkan Allah, sebagaimana Al-Baqarah ayat 28. Ngeri, banyak orang membaca mushaf Quran tapi tidak mendapatkan petunjuk. Mereka hanya membaca sebatas tulisan 8 huruf. Mereka mengira sebagai hujah penolong bagi mereka, tapi ternyata malah menjadi bencana bagi mereka. Mereka keluar dari Islam bagaikan anak panah, mereka keluar dari dusunnya. Mereka keluar dari Islam dan tidak bisa kembali karena sesat daripada membaca mushaf tanpa petunjuk Allah, tanpa tahu definisinya, tanpa lewat secara rukun cara dan caranya. Ingat, di antara tiga terakhir yang ditanya di surat Al-Baqarah ayat 151, Rasul itu membacakan ayat-ayat kami. Tapi aku tanpa bimbingan Rasul tidak bisa membaca ayat-ayat Allah. Ya, ada yang ya. Kedua, mensucikan jiwamu, mensucikan kamu ya, mensucikan jiwamu, kolbumu dan rohmu. Baru kemudian yang ketiga adalah mengajarkanmu kitab. Keempat, hikmah. 5, dan apa-apa yang belum pernah kamu ketahui. Itulah kenapa Quran itu tidak mungkin bisa disentuh awalnya disilapan kecuali oleh hamba yang ruhnya disucikan. Baca Al-Baqarah ayat 3 ada di dalam lembaran-lembaran suci. Baca di Al-Waqiah 8 ayat 7 ada di dalam kitab yang terpelihara. Karena beda antara mushaf dan kalam qudsi. Mushafnya adalah kalam Rasul, dia adalah kata-kata suci. Tapi kalam qudsinya sendiri tak berlafaz dan tak berhuruf. Itulah yang di dalam syair tanpa waton atau bisa disebut syair sisir atau syair sisizan. Al-Quran sotin wahyu minullah tanpa ditulis bisa diwaca. Kalam qudsi yang datang dari Allah yang Maha Qudsi, tak berlafal, tak berhuruf. Quran cahaya yang ada di dalam kolbu yang mendapatkan syariat nur, iman dan nur kitab. Ya, itu yang membacanya adalah dengan segala dibalak. Membaca tidak dengan mata, tapi dengan zikir qalbin, zikir qalbu, tak berlafal, tak berhuruf, dengan menyebut asma Allah. Iqra fi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan hati atau kalbu yang menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Allah. Dan itu adalah praktek zikir daripada thariqah Naqsyabandiyah, Oliyah, tarekat roh, tarekat arwah ya. Nah, demikian yang bisa kami sampaikan. Salam kebangkitan agama tauhid, salam pembaruan akhir zaman, salam tani marifat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.